Selamat malam teman-teman. Selamat bergabung kembali di Bible Study. Kita akan memulai Bible Study kita. Sebelum itu kita akan berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan saat malam hari ini Engkau berikan kami waktu untuk kami datang belajar dengan penuh kerinduan belajar kebenaran firman-Mu. Kami akan membahas kitab Korintus Tuhan. Tuhan tolong terangi mata hati kami Tuhan Yesus. Kami mohon berikan kami hikmat, roh pengertian, biar apa yang kami pelajari itu bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh menghidupi dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, firman-Mu itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami, ya, beri mereka kerinduan supaya mereka juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Mereka boleh sama-sama dengan kami menikmati berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus hikmat yang daripadamu. Apa yang hamba-Mu sudah baca, pelajari, biarlah itu semua daripadamu. Biarlah melalui perkataan hamba-Mu itu semua Engkau saja yang perkatakan Tuhan. Biar Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan banyak orang Tuhan Yesus, jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui kebenaran firman-Mu. Melalui channel YouTube juga Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar orang lain yang mendengar, melihat Tuhan Yesus, mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat malam, Niar. Nanti kita akan membahas 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Nanti saya minta Niar yang baca ya, Niar. Iya, Kak. Oke. Satu Korintus 3 ya, Kak? 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Iya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Ya, kasih Niar. Iya, Kak. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kembali belajar firman Tuhan. Pujian syukur diberi kesempatan untuk lebih lagi mendalami apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Malam hari ini kita membahas pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kita lihat kembali daftar isi kita.
Romawi 2 nomor 3 di sini kita lihat. Nomor 4 ya, maaf. Nomor 4. On being spiritual and divided. Manusia rohani yang hidup di dalam perpecahan. Tentu ini sebuah ironi yang diberi oleh buku ini sebagai judul. Cukup pendek, 1-4. Ini merupakan transisi dari argumen panjang, satu paragraf, pasal 2 ayat 6-16, transisi ke pasal 3 ayat 5-17. Nanti di pasal 3 ini, mulai ayat 5, Rasul Paulus memulai paragraf atau argumen baru setelah sebelumnya di pasal 2 ayat 6-16 argumen panjang tentang pekerjaan roh, menyatakan salib sebagai hikmat dan kekuatan Allah. Maka nanti di ayat 5 dari pasal 3 Paulus akan membahas tentang gereja, pelayanan gereja, dan para pelayannya. Itu akan berujung nanti di pasal 4, Paulus membahas kerasulannya yang tidak lepas dari pelayanan gerejani. Di pasal 5, Paulus membahas dosa seksual. Itu kurang lebih outline-nya, sehingga kita bisa saat melihat detailnya, kita bisa mempunyai gambaran besarnya. Itu amat sangat membantu kita. Amat sangat membantu kita. Sering digambarkan sebagai seorang yang sedang menyusun puzzle, dia perlu gambaran yang sudah jadi. Sehingga puzzle demi puzzle, sekecil apapun, itu amat sangat terbantu saat kita punya the big picture, gambaran besarnya. Itulah outline yang menjadi pembahasan kita. Jadi tidak bisa dipisahkan pasal 1-4 itu nggak boleh dipisahkan itu. Sama sekali nggak boleh dipisahkan pasal 1 sampai pasal 4 dari 1 Korintus. Karena itu masih sama bahasannya tentang perdebatan, perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Jadi saat kita baca pasal 3, pasal 4, Paulus bahas tentang fungsi gereja, fungsi para pelayan, itu kaitannya dengan masalah yang ada di jemaat Korintus. Saat Paulus bahas kerasulannya, itu pun tidak bisa dipisahkan dari masalah yang sedang terjadi. Dan dasar dari semua adalah, tentu kita sudah tahu, kita sudah paham, berulang-ulang kita bahas beberapa Selasa ini. Salib Kristus. Injil, berita tentang Mesias yang tersalib, itu dasarnya. Itu dasarnya. Masalahnya ada perpecahan, tetapi dasar solusi dari masalah tersebut adalah salib. Itu the big picture-nya. Sehingga sekali lagi, saat kita bahas tentang Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, itu kan pembagian tugas pelayanan, itu kembali dihubungkan dengan salib, nggak bisa dipisahkan. Karena sekali lagi, 1-4 itu nyatu dengan pesan utama
pesan menonjol dari puzzle yang kita buat, gambar utamanya adalah the cross, salib. Puji Tuhan, puji Tuhan. Peristiwa dan makna salib itulah the big picture yang harus kita jadikan fokus. Sehingga hal-hal lain di pasal 1 sampai 4 ini selalu kita kaitkan dengan salib. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Kita bahas sedikit tentang pasal 1 sampai pasal 2. Paulus telah menunjukkan kepada jemaat bahwa perdebatan, perpecahan, ada kata baru tadi di pasal 3, iri hati, itu lebih kepada gejala atau symptoms dari penyakit rohani mereka. Itu bukan akar penyakit, bukan sumber penyakitnya. Sedangkan sumber penyakitnya, Paulus sudah jelaskan, adalah sikap hati merendahkan salib Kristus. Dan itulah fokus dari Rasul Paulus membenarkan, memulihkan pandangan mereka terhadap salib. Akar penyakit mereka adalah semangat mengejar, mengutamakan hikmat dunia. Ini membuat Injil kehilangan kuasa. Mereka tidak bisa menikmati kuasa Injil. Karena yang ada di hidup mereka adalah semangat mengejar hikmat dunia. Filsafat yang ditawarkan oleh dunia Yunani saat itu. Budaya Yunani saat itu. Itu yang mereka bersemangat mengejar, bergairah mengejar. Itulah yang membuat dalam hidup mereka Injil tanpa kuasa. Injil menjadi perkataan basa-basi tanpa kuasa. Sehingga tak heran, di mana seharusnya mereka bersehati, bersinergi dalam salib, yang terjadi adalah mereka bergereja, berjemaat, tetapi tanpa kesatuan sejati. Dan sekali lagi, yang Paulus ingin obati adalah pandangan mereka, sikap mereka terhadap salib. Ini masih pendahuluan, belum masuk bahasan ayat per ayat. Uniknya adalah mereka tuh bisa memandang diri sendiri sebagai manusia rohani. Padahal jelas-jelas mereka sedang hidup secara duniawi. Itulah masalah yang Paulus hadapi tengah-tengah jemaat Korintus. Dan yang Paulus lakukan untuk mengobati penyakit rohani mereka adalah pertama, ia menyatakan secara gamblang penyakit rohani mereka. Meskipun mereka memiliki Roh Kudus, namun mereka berperilaku
seperti orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Itu penyakit mereka. Paulus dalam hal ini bertindak seperti dokter yang dengan jujur menyatakan hasil pemeriksaan. Setelah lewat lab, lewat X-ray mungkin, ada diagnosa, dokter memberitahu secara jujur tanpa ditutupi kepada pasien atau keluarga pasien. Seperti itulah Paulus saat menulis surat ini. Ia menyatakan secara gamblang penyakit rohani dari jemaat Korintus. Itu yang pertama, ia seperti dokter yang dengan jujur menyatakan hasil pemeriksaan. Kedua, Paulus memberi obat. Ia ingin jemaat menghentikan perilaku tersebut. Perilaku di mana mereka menjadi tidak berbeda dengan orang dunia, dengan orang-orang sezamannya, dengan orang-orang yang dikuasai oleh budaya kontemporer. Paulus memberi obat untuk mereka minum sehingga mereka bisa sembuh dari penyakit rohani mereka tersebut. Saat mereka sembuh, maka mereka bisa menjalani hidup sebagaimana seharusnya manusia rohani hidup. Mereka bisa berpikir sebagaimana seharusnya manusia rohani berpikir. Dan kembali lagi, obatnya adalah salib, salib, dan salib. Obat patennya adalah iman yang memandang salib Kristus sebagaimana mestinya, sebagai hikmat dan kekuatan Allah yang tiada banding, yang tidak tertandingi pesonanya oleh apapun yang ada di dunia ini. Kita masuk ayat per ayat. Ayat pertama, dan aku, saudara-saudara. Panggilan ini, dan aku, brothers, sisters, itu merupakan jembatan antara, sekali lagi, argumen di pasal 2 ayat 6 sampai 16 ke aplikasinya di pasal 3 ini. Kita lihat di ayat 16 dari pasal 2, kemudian kita gabungkan, satukan dengan pasal 3 ayat 1 tadi. Tetapi kami, kita sudah bahas kemarin, yang lebih tepat adalah kita. Jadi kita ganti ya. Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Dan aku, Paulus, saudara-saudara, tidak dapat bicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani. Jadi Paulus bilang, kita ini sebenarnya sama-sama punya Roh Kudus, punya pikiran Kristus. Namun, sampai saat ini, aku, Paulus, nggak bisa bicara dengan kamu sebagaimana seharusnya aku berbicara kepada manusia rohani. Padahal kamu memiliki pikiran Kristus, kamu memiliki Roh Kudus. Selanjutnya kita lihat dari pemilihan kata yang Paulus gunakan. Kita belajar sama-sama malam hari ini. Jadi di pasal 2 ayat 14, Paulus gunakan kata manusia duniawi, sebutan manusia duniawi. Di ayat ini, 2:14, Paulus memakai
kata dalam bahasa Yunani psukikos. P-S-U-K-I-K-O-S, psukikos, manusia duniawi. Nah, di pasal 3 ayat pertama, tampaknya Paulus sengaja memanggil jemaat tidak dengan kata psukikos, tetapi dengan sebutan sarkikos. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya perhatikan samanya, manusia duniawi sama terjemahkannya. Tapi dalam bahasa asli itu berbeda. Saya coba cek lagi. Sama ya. Pasal 3 ayat pertama. Dan pasal 2 ayat 14. Bahasa Indonesia, terjemahan LAI, sama-sama menggunakan manusia duniawi. Tetapi dalam bahasa aslinya, itu kata yang berbeda. Di 2:14 itu psukikos, di 3:1 itu sarkikos. Tampaknya diyakini Paulus sengaja menggunakan dua istilah ini. Ini menunjukkan bahwa Paulus yakin jemaat Korintus itu memiliki Roh Kudus. Mereka bukan lagi manusia duniawi, bukan lagi manusia natural. Saya sudah sebut kemarin, manusia semanusia-manusianya tanpa Roh Kudus. Itu diwakili dengan kata psukikos, semanusia-manusianya tanpa kehadiran Roh Kudus. Itu pasal 2 ayat 14. Tetapi di pasal 3, saat Paulus menyebut saudara-saudara, mengarahkan panggilannya, sebutannya kepada jemaat Korintus, itu dia memakai kata sarkikos. Ada sedikit terlewat. Di pasal 2 ayat 14, Paulus tidak sedang memanggil, tidak sedang menunjuk jemaat Korintus. Ia sedang bicara tentang manusia secara umum. Manusia di luar gereja, manusia di luar Kristus. Manusia yang semanusia-manusianya, mere human, tanpa Roh Kudus. Sedangkan di pasal 3 ayat 1 saat Paulus menunjuk kepada jemaat Korintus, ia memanggil mereka dengan sebutan manusia daging. Itu lebih tepat penggunaan katanya, terjemahannya. Manusia daging, yaitu manusia yang hidup menurut daging. Jadi meskipun jemaat Korintus memiliki Roh Kudus, namun mereka memilih untuk hidup menurut daging. Itu yang kita bisa belajar malam hari ini dari perbandingan dua kata Yunani yang Paulus gunakan. Itu yang membuat Paulus bisa tuliskan bahwa meskipun mereka manusia rohani, atau dalam bahasa Yunaninya pneumatikoi, namun Paulus tidak bisa berbicara kepada mereka sebagai manusia rohani. Karena pemikiran dan tindakan mereka menyangkali nature manusia rohani. Mereka hidup sebagai sarkikos, manusia daging. Sebelum masuk ke ruang diskusi, kita lihat aplikasinya. Bagian ini mengajari kita untuk bijak dalam menilai lawan bicara kita, menilai orang yang bisa kita pengaruhi. Kita perlu menghakimi mereka. Kita perlu menilai mereka. Tentu dasarnya adalah kasih dan kebenaran.
Sehingga kita bisa membedakan mana yang manusia rohani dan mana manusia yang duniawi tadi, manusia yang psikikos. Mana manusia yang memiliki Roh Kudus dan mana manusia yang tidak memiliki Roh Kudus. Kita perlu bedakan. Meskipun mereka mungkin sama-sama Kristen, tapi kita perlu bedakan, kita perlu nilai, kita perlu hakimi. Karena mungkin saja mereka Kristen karena tradisi, mereka Kristen karena keturunan, mereka Kristen karena pengaruh ajaran sesat, contohnya teologi kemakmuran, mereka menjadi Kristen karena ingin kaya. Mereka Kristen tetapi tidak memiliki Roh Kudus. Itu kita perlu bisa nilai, bisa hakimi. Sehingga saat kita berbicara, kita bisa berbicara dengan tepat. Saat kita ingin jadi berkat bagi mereka, saat kita ingin menyatakan kasih kita kepada mereka, itu bisa secara tepat. Contoh sederhana, contoh gampangnya ya, Jumat besok nih kita akan bahas tentang Allah Trinitas. Nah, pokok bahasan ini, misterinya dalam banget. Saat kita berhadapan dengan orang tanpa Roh Kudus, meskipun dia Kristen, baiknya kita menghabiskan energi untuk bahas tentang Trinitas dengan mereka. Karena ini misteri banget. Banyak sekali misterinya yang mengelilingi doktrin Allah Trinitas. Misteri banget. Saat kita habiskan energi, potensi, pikiran, tenaga kita untuk bicara tentang Trinitas kepada mereka yang belum memiliki Roh Kudus, itu kita bisa dibilang bodoh ya. Kita tergolong orang-orang bodoh. Lebih baik, kalau menurut saya, bicaralah tentang kesaksian, tentang salib yang mengubahkan hidup kita. Bagaimana salib memperbaharui pola pikir kita, cara kita berpikir. Bagaimana salib memurnikan motivasi kita dalam melayani, dalam beribadah. Bagaimana salib mengubahkan isi perkataan kita, konten pembicaraan kita. Lebih baik ke situ, kita habiskan energi ke situ. Karena itu, lebih sempit lagi, kita bersyukur. Saya pribadi bersyukur, saya yakin orang-orang yang ikut Zoom Bible Study, mendengar YouTube Bible Study adalah orang-orang yang saya percaya memiliki Roh Kudus. Karena hal-hal yang kita bahas, baik di bedah buku, juga di teologi sistematik, itu hal-hal yang dalam, hal-hal yang disertai dengan misteri. Perlu kita punya Roh Kudus. Jika tanpa Roh Kudus, saya percaya apa yang kita pelajari, apa yang orang-orang pelajari, itu menjadi sesuatu yang kosong. Nggak akan bisa dinikmati. Nggak akan bisa membuat kita makin hari makin bergairah. Memang melelahkan. Memang membuat kadang-kadang kepala kita panas. Otak kita capek. Namun ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membangkitkan gairah, yang membuat kita meskipun sedikit demi sedikit mengerti misteri ilahi. Termasuk tadi, contohnya tentang Allah Trinitas. Bagi orang tanpa Roh Kudus, itu sebuah kebodohan. Allah dikatakan Esa, tetapi punya 3 pribadi. Itu kebodohan. Kita habiskan energi terangkan Trinitas kepada orang Kristen tanpa Roh Kudus,
itu kebodohan. Kita pun kebodohan jadinya. Belajar malam hari ini, jangan takut menilai, menghakimi jika memang diperlukan. Yang perlu kita pastikan adalah hati yang dikontrol oleh kasih. Bisa kita jatuhkan penilaian, jatuhkan penghakiman pun adalah untuk mengasihi, untuk membawa jiwa tersebut kepada keselamatan. Jika dia memang belum memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Puji Tuhan, saya buka ruang diskusi. Dipersilakan Ibu Rini memimpin diskusi. Iya, malam teman-teman yang baru bergabung. Ada pertanyaan atau pembahasan tambahan dalam diskusi kita malam ini? Boleh saya menunggu sambil Bung Seminya minum. Ya, Kak Rini, aku mau nanya. Iya. Untuk pembahasan tentang seseorang yang udah hidup dengan roh dan tidak itu kadang-kadang itu kan ada ya Kak Rini, banyak gitu loh. Mungkin termasuk saya juga yang sebenarnya Kristen, kita tuh ada Roh Kudus gitu, tapi mungkin nggak sefrontal yang Bung Sandi katakan, yang bukan ke gereja karena pengen dekat, atau yang menolak Kristen tapi apa ya, nggak hidup dengan salib, tapi yang biasanya itu dalam melakukan sesuatu itu kadang-kadang berseberangan dengan firman gitu. Misalnya eh, mengambil keputusan sesuai dengan hikmat sendiri atau pikiran sendiri, atau sesuai dengan emosi sendiri gitu. Atau mungkin mereka kadang-kadang ada ya kayak kita tuh dengar khotbah gitu ya, atau dengar sebuah musik rohani gitu. Lalu kita itu merasa sangat diberkati gitu pada saat itu. Tetapi seketika itu udah lupa ketika kita kehidupan sehari-hari, mungkin ada orang-orang juga yang jadi gosip, itu kan bertentangan dengan Roh Kudus ya, padahal mereka sih sangat diurapi, melayani misalnya tuh. Lalu apa sih namanya, em, apa mungkin suka baca Alkitab, tapi kadang ada hal-hal tuh yang masih berseberangan dengan karakter-karakter yang ada di Alkitab gitu. Mungkin pun misalnya suka marah atau suka ngambek atau suka apa misalnya nih Kak, yang seperti itu. Nah, eh, itu gimana ya, supaya supaya eh, supaya kita tuh lebih hidup dalam kuasa roh gitu loh. Ya mungkin harus lebih belajar ya, harus lebih berlatih tahu apa itu isi Alkitab, nggak cuman iya 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 doang ngerti, lupa gitu, kayak kita baca renungan setiap pagi, oh iya oke oke terima kasih Tuhan, terus lupa lagi gitu. Jadi harus nggak tahu deh kayak harus apa gitu. Terus yang kedua, kata Bung Sami tadi, kita nggak apa-apa menghakimi seseorang yang mungkin di luar gitu, di luar roh gitu, tapi ya kalau menurut saya tuh harus bagaimana ya, misalnya orang terkasih kita lihat itu ada melakukan kesalahan gitu, kayak melakukan sesuai dengan pikiran sendiri, logika sendiri. Karena selama ini yang saya lakukan tuh hanya mendoakan gitu, Kak. Karena takut dia salah langkah, karena takut ya apa sih namanya, eh, apa sih, akhirnya terjatuh gitu. Saya hanya bisa mendoakan gitu. Tapi apa ada hal-hal lainnya? Apa kita harus harus langsung ngomong gitu? Itu sih Kak Rini. Oke. Makasih ya Niar pertanyaannya. Agnes atau Bu Rora mau bantu menjawab pertanyaan Niar? Kalau nggak ada, saya langsung serahkan saja sama Bung Semi. Karena saya nggak tahu juga tuh jawabnya apa ya. Karena saya juga kalau misalnya pertanyaan nomor 2 ya, maksudnya kalau misalnya ada kekasih kita, teman dekat contohnya misalnya,
kita tahu dia kayaknya nggak sesuai dengan firman Tuhan apa yang dia lakuin. Saya juga sama kayak Niar, paling hanya sebatas doa gitu, doain dia. Kalau misalnya untuk tegur, saya masih belum berani ya gitu loh. Masih masih banyak takutnya gitu loh, takutnya malah jadi salah, malah nanti dia balik balik ini saya, terus sayanya belum siap gitu loh. Jadi sampai saat ini sih saya masih sama kayak Niar di titik yang eh, ngedoain gitu supaya teman-teman teman dekat kita tuh jangan kayak gini, gini, gini gitu loh. Supaya Tuhan aja yang menegur, yang bisa pulihin gitu sih sampai saat ini sih saya seperti itu. Kalau misal dengar dari firman Tuhan Bung Semi kan apa ya, boleh tegur gitu, boleh aduh saya mah belum sampai titik itu. Oke, kalau Agnes sama Bau nggak ada ya. Oke, nanti kita lanjutin ya. Saya serahin ke Bung Semi ya. Puji Tuhan, saat kita bahas tentang orang yang belum atau sudah memiliki Roh Kudus, tentu itu bicara ke lahir baru, ciri-ciri orang lahir baru. Dan sudah kita bahas di awal-awal bedah buku 1 Korintus. Bisa kembali didengar tentang lahir baru, mengapa Paulus bisa begitu yakin bahwa jemaat Korintus itu sudah lahir baru. Paulus yakin jemaat Korintus sudah lahir baru, seingat saya ya, pertama karena Paulus mengenal mereka seperti seorang bapa mengenal anaknya, jadi soal pengenalan pribadi. Dalam konteks pembicaraan kita berarti teman dekat, sudah adakah tanda-tanda lahir baru? Kita lihat, nah kedua, Paulus sudah melihat tanda-tanda lahir baru. Salah satunya adalah dalam konteks pelayanan Paulus, dalam konteks gereja mula-mula, kisah para rasul, mereka berbahasa roh. Itu yang meyakinkan Paulus bahwa jemaat Korintus penerima surat, jika kita tidak mau bilang semua, maka sebagian besar jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki Roh Kudus, sudah lahir baru. Nah, kedua adalah tentang penghakiman. Penghakiman tentu bukan berarti kita menyatakan kepada orang yang bersangkutan. Penghakiman itu di dalam hati kita, penilaian di dalam hati kita, didasari oleh kasih dan kebenaran firman Tuhan. Tentu sekali lagi standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Kita dimampukan untuk menilai, menghakimi apakah teman dekat kita ini lahir baru atau belum, memiliki Roh Kudus atau belum. Jadi konteks kita bukan sedang mengajak atau mendorong untuk menegur, bukan seperti itu. Konteksnya adalah menghakimi, menilai di dalam hati kita, apakah teman bicara kita ini, teman dekat kita ini, orang-orang di sekeliling kita yang kita bisa pengaruhi, apakah mereka ini punya Roh Kudus atau enggak. Si A sama si B. Oh, ternyata teman dekat saya yang si A ini punya Roh Kudus. Maka isi pembicaraan kita bisa masuk kepada hal-hal yang bersifat lebih dalam tentang Alkitab. Sebaliknya, teman dekat kita ini si B,
kita sudah lihat, meskipun dia Kristen, tetapi dia tidak memiliki ciri-ciri lahir baru. Kita bisa hakimi dia tidak punya Roh Kudus. Maka isi pembicaraan kita adalah kesaksian hidup kita tentang salib, supaya dia pun tertarik kepada salib dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi, diselamatkan. Itu jawaban saya, kurang lebih kiranya bisa memuaskan kita. Tentu terima kasih buat pertanyaan Niar, karena lebih lagi memperdalam bahasan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Kita mau melangkah ke ayat berikutnya. Ayat 2a di sini. Kita menjawab 1b dan 2a. Kita akan menjawab dua pertanyaan. Pertama adalah, apa yang Paulus maksud dengan yang belum dewasa? Kan kita sudah baca tadi ya. Yang belum dewasa. Itu dibandingkan dengan 2 ayat 6. Dibandingkan dengan 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi antonim ya. Antonim. Yang telah matang dengan di pasal 3 ayat 1b, satu bagian akhir, yang belum dewasa dalam Kristus. Tetapi hanya dengan manusia duniawi, kita benarkan saja ya, manusia daging. Karena kalau kita samakan dengan 2 ayat 14, itu bingung kita. Tetapi hanya dengan manusia daging yang belum dewasa, yang belum matang dalam Kristus. Jadi, kembali di ayat 1b sampai 2a, kita menjawab dua pertanyaan. Pertama, apa maksud Paulus dengan yang belum dewasa atau bayi di dalam Kristus? Kedua, apa signifikansi pemakaian kata susu dan makanan keras di ayat-ayat ini? Pertama, kita lihat apa yang Paulus maksud dengan yang belum dewasa atau bayi dalam Kristus. Dewasa atau matang menunjuk pada progres, kemajuan dalam hal pengertian terhadap perkara-perkara rohani. Ya, sekali lagi, progres dalam pengertian itu hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki Roh Kudus, yang lahir baru. Itu kita perlu penghakiman, kan? Itu kita perlu penilaian terhadap orang tersebut. Bertahun-tahun tanpa progres dalam hal pengertian, nah itu menjadi red flag tuh, menjadi peringatan bagi kita. Kita bisa, jika kita benar-benar mengasihi teman dekat kita ini, kita akan cari-cari, berpikir-pikir, renung-renung. Dia sebenarnya punya nggak sih ciri-ciri lahir baru? Itu kan, karena kita mengasihi dia, maka kita perlu melakukan penghakiman kepada dia. Perlu melakukan penilaian terhadap teman dekat kita ini. Supaya kita bisa mempunyai treatment yang tepat terhadap teman dekat ini. Orang yang matang adalah orang yang dewasa, yang bukan bayi, adalah memiliki progres dalam pengertian terhadap perkara-perkara rohani. Sedangkan bayi menunjuk pada, saya hubungkan dengan Ibrani 5 ayat 12. Bayi menunjuk pada
Ibrani 5 ayat 12 saya bacakan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jika dihubungkan dengan ayat tadi, maka bayi dalam Kristus adalah orang-orang yang lamban dalam hal mendengar. Orang-orang yang begitu lambat untuk mengerti. Juga menunjuk kepada orang-orang yang meskipun sudah ada tanda lahir baru, namun bersikap masa bodoh terhadap perkara-perkara yang lebih dalam. Meskipun mereka sudah punya Roh Kudus, tetapi tidak menggunakan potensi hidup mereka, pikiran, waktu mereka, logika, tenaga mereka untuk dalami firman, untuk mengerti hal-hal yang sulit dimengerti dari kebenaran firman. Itulah bayi di dalam Kristus. Sebagai tambahan informasi, saat Paulus memposisikan diri sebagai orang tua rohani, Paulus memakai kata teknon, anak, dalam menyebut jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat pelayanannya. Konotasi dalam kalimat ini adalah, atau kata ini adalah positif. Sedangkan di sini, saat Paulus memakai kata bayi, nepios, ini konotasinya negatif. Sebagai antitesis dari rohani yang mengalami pertumbuhan. Ini sebagai teguran, sebagai ketidakpuasan, ketidaksetujuan Paulus, kekecewaan Paulus terhadap jemaat Korintus. Dari segi waktu mereka seharusnya matang, dewasa, tetapi mereka masih bayi. Ditujukan kepada jiwa-jiwa yang meski sudah lama menjadi orang percaya, sudah lama di hidupnya ada Roh Kudus, namun ia tidak mengalami pertumbuhan rohani yang semestinya. Kemudian kita lihat bahwa di sini Rasul Paulus membalikkan. Paulus memang tampaknya senang dia. Sarkasme, membalikkan keyakinan orang, memutar balik apa yang diyakini orang. Tampaknya Paulus, sekali lagi, kita sudah belajar, saya pernah sampaikan, Allah Roh Kudus memakai kemanusiaan Paulus dalam menulis Alkitab yang kita yakini sebagai firman Allah. Di sini Rasul Paulus membalikkan keyakinan para pimpinan jemaat Korintus yang menganggap khotbah Paulus itu bagaikan susu. Khotbah Paulus itu hanya untuk pemula, hanya untuk beginner. Sedangkan retorika yang diperkenalkan oleh Apolos, itu mereka anggap sebagai makanan keras. Ini makanan kami. Kurang lebih seperti itu. Terus diingatkan saat bahas Apolos dengan segala kelebihannya,
kita nggak bisa menyalahkan Apolos. Yang salah adalah jemaat Korintus. Respon mereka terhadap pelayanan Apolos itu yang salah. Sedangkan Apolos dengan segala kelebihannya, nggak salah dia. Dia melayani sesuai dengan potensi yang dia miliki. Dia punya kemampuan retorika yang the best. Dia orator yang terbaik. Khotbah dia itu mengagumkan. Kontennya juga disertai dengan filsafat-filsafat yang indah, tapi bisa dibawa kepada kemuliaan Kristus. Itu Apolos dalam pelayanannya. Yang salah adalah respon jemaat Korintus. Itu yang salah. Mereka anggap khotbah Paulus itu bagaikan susu, dan mereka semangat mengejar makanan keras, yaitu hikmat duniawi, yang ternyata makanan keras tanpa nutrisi. Seperti bayi yang terus diberi makan kerupuk, terus-menerus nggak ada makanan minuman lain, hanya kerupuk air putih, kerupuk air putih. Itu gambaran yang bisa kita berikan kepada jemaat Korintus. Mereka berpikir mereka sudah makan makanan keras, tapi makanan yang mereka konsumsi secara rohani tanpa nutrisi sama sekali. Tidak heran mereka terus dan terus dalam kebodohan untuk mengerti perkara-perkara yang lebih dalam dari Kristus dan salibnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama dari 2 pertanyaan di pasal 1b, di ayat 1b sampai 2a. Apa maksud Paulus dengan istilah yang belum dewasa atau bayi dalam Kristus? Sejauh tadi. Kedua adalah apa signifikansi pemakaian kata susu dan makanan keras. Dari argumen Paulus di pasal 2 ayat 6 sampai 16, kita bisa mengerti bahwa Injil atau berita salib itu merupakan hikmat Allah yang merupakan menu dari orang-orang percaya yang sudah matang. Kita bisa ulang lagi, dimulai dari ayat 6. Paulus katakan, kami juga memberitakan hikmat. Namun hikmat ini hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah matang. Aku memberitakan hikmat Allah di kalangan orang yang sudah matang. Itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa baik susu maupun makanan keras itu terwujud dalam Injil Kristus. Luar biasanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini termasuk hal baru yang saya dapat. Baik saat Paulus bilang susu, juga saat Paulus bilang makanan keras, dia sama-sama sedang menunjuk kepada Injil yang ia beritakan. Injil yang ia bangga-banggakan. Tinggal bagaimana manusia dengan Roh Kudus memaknainya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Hanya tentang cara pandang kita, perspektif kita. Luar biasa, luar biasa. Bagi manusia yang memiliki Roh Kudus, misteri tentang salib
itu terus disingkapkan secara progresif. Sehingga yang sebelumnya bagai susu itu bisa menjadi makanan keras. Itu yang ingin Paulus bilang dalam ayat-ayat ini. Karena misteri yang terus-menerus disingkapkan oleh Roh Kudus dalam hidup manusia rohani yang tidak hidup menurut daging. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi seperti tadi Niar bilang, kita bisa menghakimi teman dekat kita, dia memiliki ciri-ciri lahir baru, tetapi kok hidupnya bertentangan dengan firman, banyak hal-hal yang dilanggar. Kita bisa simpulkan dia manusia rohani, tetapi sedang hidup menurut daging. Ya kita bisa sampaikan nasihat seperti Paulus nasihati jemaat Korintus. Nggak masalah. Nggak perlu kita injili dengan model-model penginjilan yang banyak modelnya sekarang. Dia sudah punya Injil, dia sudah mengerti Injil, dia sudah punya Roh Kudus, tetapi dia tidak hidup secara Roh Kudus, secara dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, tapi hidup menurut daging. Kita bisa nasihati terus, kasih firman terus. Tentu nanti di bagian akhir kita akan sampai kepada pertanyaan yang kita simpan di bagian akhir ya. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat berikutnya. Sudah bagian-bagian akhir. Bisa cepat di sini. Ayat 2b, Rasul Paulus mengingat kembali pengalamannya pertama kali melayani di kota Korintus. Dan Paulus dapati, baik dahulu maupun saat surat ini ditulis, ternyata jemaat Korintus masih bayi dalam pemahaman mereka terhadap berita Injil. Dalam kesederhanaannya, Paulus memberitakan salib Kristus yang adalah hikmat Allah. Saat jemaat tidak mengerti, maka yang salah bukan Paulus dan khotbahnya. Yang salah adalah jemaat Korintus yang tidak mau dipimpin oleh Roh, tetapi menuruti keinginan daging. Mempersalahkan Paulus dan khotbahnya tidak akan menyelesaikan penyakit rohani mereka. Kamu hidup secara duniawi, itu di ayat 3. Kamu acting, berperilaku, kamu walking dalam bahasa Inggris, berjalan dalam bahasa Indonesia, hidup. Digunakan kata hidup dalam terjemahan LAI. Hidup di sini memakai kata peripateo. Sama dengan di Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya terjemahkan dari Amplified Bible, seperti ini kurang lebih. Yang dimaksudkan hidup oleh Roh adalah rutin dari hari ke hari, temui pribadi Roh Kudus, rindukan kehadirannya, tanggap responsif terhadap bimbingannya. Ia membimbing tentu lewat kebenaran firman yang sudah banyak kita pelajari. Jadi sekali lagi, manusia rohani tanpa pendalaman
Alkitab, pasti ujung-ujungnya, meskipun dia memiliki Roh Kudus, pasti dia hidup menurut keinginan daging. Karena itu, penting sekali kebenaran firman yang lebih dan lebih lagi, karena lewat itulah Roh Kudus memimpin kita. Saat Roh Kudus memimpin kita, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan kata lain, kamu tidak akan responsif terhadap rangsangan daging. Seperti orang dibius, kamu akan baal, nggak respon terhadap rangsangan daging. Itu terjadi jika kamu rutin habitually menjadikan itu menjadi pola hidup. Kamu tiap-tiap hari temui pribadi Roh Kudus, rindukan kehadirannya, dan tanggap terhadap bimbingannya. Sekali lagi, bimbingannya tidak lepas dari pembelajaran firman yang kita lakukan day by day, hari ke hari. Puji Tuhan. Jemaat Korintus tidak hidup oleh roh. Meskipun ibadah mereka meriah dengan karunia rohani. Karunia Roh Kudus, mereka berbahasa roh, nubuat, mereka punya kata-kata iman. Namun dalam kenyataan mereka menjalani hidup sehari-hari, mereka tidak hidup oleh Roh Kudus. Karena itu, mereka tentunya hidup menuruti keinginan daging. Terbukti timbulnya perdebatan, perpecahan, iri hati. Mereka meskipun memiliki Roh Kudus, namun pada kenyataannya mereka menuruti atau mengikuti norma-norma, nilai-nilai sekuler. Para pimpinan gereja Korintus mengikuti norma-norma sekuler dalam mengelola gereja. Nggak heran, gereja Korintus tidak berfungsi sesuai dengan desain ilahi. Ayat 4. Bagian akhir, ayat ini merupakan pengulangan dari pasal 1 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 1, 10 sampai 12 merupakan ayat-ayat di mana Rasul Paulus memulai pembahasan tentang perdebatan dan perpecahan. Pengulangan ini digunakan Paulus sebagai transisi kepada pembahasan berikutnya ya. Kepada koreksi Paulus terhadap pemahaman yang salah jemaat Korintus terhadap gereja dan para pelayannya. Itu kita bahas minggu depan. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, bagian ini ditutup oleh pertanyaan yang kurang lebih seperti ini. Apa yang terjadi atas mereka yang meskipun adalah manusia rohani, namun tetap hidup menurut daging? Apa yang terjadi atas mereka? Akankah mereka kehilangan keselamatan mereka? Jadi meskipun teman dekat kita ini, kita terus nasihati, ayo berubah. Kamu sudah punya Roh Kudus, ayo berubah. Hiduplah menurut roh. Tetapi dia terus hidup menurut daging, apakah dia akan kehilangan keselamatan? Ya, ini tentu tafsiran orang berbeda-beda. Calvin tentu akan berkata, orang-orang yang mengikuti Calvin tentu akan berkata, nggak akan hilang. Never be lost. Sedangkan pengikut Arminius meyakini bisa hilang. Tentang hal ini, kita sudah bahas cukup panjang lebar di Bible Study 16 Juni 2020.
22. Puji Tuhan, waktu sudah lewat 5 menit dari jam 9. Ya, masuk ke dosa mendukakan Roh Kudus. Ini juga Karora sudah memberi masukan, kalau memang berani menegur, sekali lagi, teman dekat karena kasih, didasari oleh kasih dan kebenaran. Baru secara praktek kita lihat karakter orangnya. Bagaimana tentu cara kita menegur. Apalagi sekarangnya sudah ada medsos, bisa lewat chat, memang cukup kita rasa. Itu soal teknik, soal praktek. Bagaimana orang yang sudah kita tegur, orang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi terus hidup secara daging. Apakah termasuk dosa mendukakan Roh Kudus? Kalau saya setuju. Saya pribadi setuju ini termasuk dosa mendukakan Roh Kudus seperti bangsa Israel yang terus-menerus terima anugerah Tuhan yang tak terbayangkan begitu limpahnya, tapi mereka terus-menerus mengeraskan hati sampai di tahap mereka dikatakan dimurkai oleh Tuhan, dibinasakan oleh keadilan Tuhan. Sejauh ini itu yang saya pahami, saat ada orang-orang yang sudah memiliki ciri-ciri lahir baru, namun terus-menerus mengeraskan hati, sudah bisa sampai tahap mendukakan Roh Kudus. Namun sekali lagi, kalau sudah tahap ini, kita lebih lagi bingung, karena sudah tahap misteri ya. Batas kapan orang masuk tahap dosa dukakan Roh Kudus itu sungguh kita nggak bisa hakimi menurut saya. Saya yakini kita nggak bisa hakimi dalam tahap itu, kita nggak bisa hakimi. Jadi pada prinsipnya tentu sampai dia mati, kita akan terus berusaha menasehati dia. Itu prinsip yang saya dapat, kiranya memberkati. Puji Tuhan, mungkin karena sudah waktu, kita bisa tutup dalam doa. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti saya minta Kak Rora yang pimpin tutup dalam doa ya, Kak. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi pengertian daripada bagian firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan ada banyak perkara-perkara di dunia ini Tuhan Yesus yang kami banyak kali disingkapkan oleh firman Tuhan. Ada banyak pertanyaan dalam benak kami, dalam hati kami, kenapa begini, kenapa begitu Tuhan. Tapi kami bersyukur firman Tuhan meneguhkan kami pada malam hari ini. Terima kasih, kami rindu Tuhan Yesus. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami boleh menjadi bagian dari alat dari pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang juga tidak hanya kami lahir baru, tapi kami juga hidup di dalam firman Tuhan, hidup dengan menjalankan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dengan rendah hati
Kami boleh menerima teguran Tuhan kalau mungkin kami tanpa sadar kami salah. Dan juga dengan rendah hati Tuhan Yesus, kami boleh bahkan juga dengan kasih, kami boleh memiliki beban untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan Yesus, yang mungkin menuju hal-hal yang tidak benar ya Tuhan, bahkan menjauh daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hikmat terus-menerus, beri kami pengertian demi pengertian ya Tuhan Yesus. Beban itu disertai dengan kasih yang daripadamu Yesus, sehingga apa yang kami ungkapkan, apa yang boleh kami rasakan Tuhan buat saudara-saudara kami lainnya Tuhan Yesus, sungguh berasal daripadamu ya Tuhan, dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bung Semi yang sudah berbagi firman-Mu pada malam hari ini, bahkan semua kami, walaupun jumlah kami tidak banyak, tapi melalui kami yang sedikit ini, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih Kak. Malam ya. Makasih Makasih, Bung. Makasih, Makasih Asma. semua. Makasih ya, Bunda. Ya. Makasih, Kak. Dadah. Makasih semua.